Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmennya mengejar para pengemplang pajak dengan total kewajiban mencapai 60 triliun rupiah. Purbaya menyatakan dana akan dipaksa masuk ke kas negara dalam waktu 1 minggu. Purbaya memastikan tunggakan tersebut akan masuk pada tahun 2025 ini, bukan 2026. Selain itu Purbaya menekankan pemerintah tidak akan lagi mengganggu wajib pajak yang sudah taat. Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya berencana membuka kanal khusus pengaduan bagi masyarakat yang mengalami masalah terkait pungutan pajak. Seperti saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun, nggak ada yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak? 60 triliun itu? Enggak, 2005. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak. Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak secara neto sepanjang Januari hingga Agustus 2025 mencapai 1.135,44 triliun rupiah. Angka tersebut turun 3,8% secara tahunan. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak secara neto sepanjang Januari hingga Agustus 2025 mencapai 1.135,44 triliun rupiah. Angka tersebut turun 3,8% dibandingkan realisasi penerimaan pajak pada periode sama di tahun sebelumnya yang sebesar 1.196,54 triliun rupiah. Meski demikian, Kementerian Keuangan mengklaim secara bruto penerimaan pajak sejak Januari hingga Agustus 2025 tercatat mencapai 1.442,74 triliun rupiah atau naik 0,8% dari periode Januari hingga Agustus 2024. Sementara turunnya penerimaan pajak secara neto disebabkan oleh adanya pengembalian kelebihan bayar pajak atau restitusi oleh pemerintah. Secara rinci, pajak penghasilan atau PA badan secara neto tercatat sebesar 194,20 triliun rupiah atau turun 8,7% dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya. Selanjutnya, realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPN atas barang mewah atau PPNBM anjlok 11,5% menjadi sebesar 416,49 triliun rupiah per akhir Agustus 2025. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan posisi dana pemerintah daerah di perbankan mencapai 233 triliun per akhir Agustus 2025. Padahal pemerintah pusat telah menyalurkan TKD senilai 571 triliun atau 62% dari pagu APBN. Kementerian Keuangan mencatat posisi dana pemerintah daerah di perbankan mencapai 233,11 triliun rupiah per akhir Agustus 2025. Angka ini melonjak dibandingkan bersama tahun lalu sebesar 192,57 triliun rupiah. Seiring lambatnya realisasi belanja daerah meski transfer ke daerah atau TKD telah digelontorkan lebih tinggi. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjelaskan pemerintah pusat telah menyalurkan TKD senilai 571,5 triliun rupiah atau 62,1% dari pagu APBN hingga 31 Agustus 2025. Namun kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, kita melihat bahwa belanja daerah itu lebih lambat dibandingkan tahun lalu. Jadi belanja pegawai 1,5% di bawah tahun lalu, belanja barang dan jasa 10,6% di bawah tahun lalu, belanja modal 32,6% di bawah tahun lalu, dan belanja lainnya sekitar 30,7% di bawah tahun lalu. Suhasil berharap pemerintah daerah dapat merealisasikan belanja lebih cepat dalam sisa waktu 3 bulan ke depan atau hingga akhir tahun 2025. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah berkomitmen mempercepat proses pencairan kredit bagi Koperasi Merah Putih guna mendukung kelancaran operasional koperasi desa dan kelurahan yang ditargetkan beroperasi pada tahun ini. Anggarannya diambil dari sisa anggaran lebih atau SAL sebesar 60 triliun rupiah. Kementerian Koperasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama-sama mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan mempercepat pembiayaan khususnya pencairan kredit melalui bank-bank himbara.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pencairan kredit mendesak agar koperasi desa dapat segera beroperasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, di mana saat ini sudah masuk ke dalam proses pengajuan pinjaman. Melakukan proses pengajuan pinjaman kepada Bank Himbara dalam hal ini. Untuk lain-lainnya nanti memang kita akan matangkan dengan ada semacam working group yang akan mendetailkan lebih jauh lagi tentang tata cara penyiapan dari pembangunan gudang-gudang dan gerai-gerai yang akan kita buat. Di sisi lain, pemerintah juga tengah melakukan inventarisasi aset tanah dan bangunan di setiap desa yang dapat dijadikan sebagai gerai usaha ataupun gudang koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Betul kata Pak Menkop tadi, kami memang di Kementerian Desa terus saja memastikan persiapan untuk koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan peraturan Menteri Desa yang sudah kami keluarkan. Di antaranya ada sekitar 1.000 desa yang dalam waktu dekat proposal sudah siap. Oleh karena itu mungkin dalam 1-2 hari ini saya akan membuka secara langsung musyawarah desa khusus secara serentak, sehingga itu bisa mempercepat pengajuan persetujuan proposal antara pengurus koperasi Desa Merah Putih dan kepala desa. Dalam mempercepat operasional Kopdeskel Merah Putih, untuk tahap awal pemerintah nantinya akan fokus pada 20.503 desa mandiri yang beroperasi dengan pencairan kredit bank dan dilanjutkan dengan 23.000 desa maju. Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memastikan bakal mempercepat proses pencairan dana pinjaman modal bagi operasionalisasi koperasi Desa Merah Putih. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjo Atmojo, pemirsa, memastikan untuk tahap awal sebanyak 1.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan menerima pencairan dana, di mana sebelumnya koperasi sudah melakukan pengajuan pinjaman dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Himbara. Adapun sebelum pencairan dilakukan, diadakan terlebih dahulu musyawarah desa khusus atau Musdesus guna memastikan kredit bisa cair dengan persetujuan kepala desa. Baik, dari Kementerian BUMN dan Danantara, kita sudah menyiapkan ada 1.000 calon penerima kredit yang tahap pertama yang diharapkan dalam waktu seminggu ini bersama Pak Mendes nanti akan ada Musdes untuk memastikan bahwa kredit bisa cair dengan persetujuan kepala desa. Namun kami dengan Pak Menkop, dengan Pak Mendes juga menyiapkan skema tambahan untuk investasi tadi gerai dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk baru saja menandatangani perjanjian kredit senilai 220 miliar rupiah dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat modal kerja perusahaan untuk mendukung pengembangan kawasan rekreasi dan berbagai proyek strategis di Ancol. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk baru saja menandatangani perjanjian kredit senilai 220 miliar rupiah dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Perseroan menyatakan bahwa dana fasilitas kredit tersebut akan digunakan sebagai modal kerja guna menjaga kelancaran operasional dan mempercepat berbagai program pengembangan. Hal ini penting dalam menunjang kinerja keuangan di tengah kondisi pasar yang kompetitif. Perusahaan terus berupaya mengoptimalkan potensi kawasan Ancol yang merupakan destinasi rekreasi utama di Jakarta. Investasi pada modal kerja ini juga mendukung peremajaan fasilitas dan penyediaan layanan baru yang mampu menarik lebih banyak pengunjung serta meningkatkan pendapatan perusahaan. Manajemen perseroan optimistis bahwa penguatan modal kerja ini akan memperkuat fondasi keuangan dan mengakselerasi pertumbuhan bisnis ke depan. Dengan dukungan perbankan yang solid, perusahaan siap memperkokoh posisinya sebagai pengelola kawasan hiburan terkemuka nasional. Penandatanganan kredit 220 miliar oleh PT Pembangunan Jaya Ancol merupakan langkah strategis untuk memperkuat modal kerja dan mendukung ekspansi kawasan rekreasi. Perusahaan berkomitmen memberikan pengalaman terbaik kepada pengunjung sekaligus menghadirkan nilai tambah bagi pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel.